Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Ini adalah episode news ya, artinya di video kali ini kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini. Karena memang ya mau nggak mau dalam jangka pendek harga saham ini dipengaruhi oleh sentimen ya. Dan dengan adanya sentimen ini ya, dengan kita mengetahui sentimen ini kita bisa siap-siap nih kira-kira saham-saham mana yang mungkin akan diuntungkan dengan sentimen-sentimen ini atau yang mungkin akan terkena dampaknya alias menjadi sentimen negatif ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya silahkan teman-teman join hanya melalui link ini saja ya, link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jangan di searching, takutnya nanti masuk di akun bodong. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai ORI ya. Jadi rencana pemerintah akan menerbitkan ORI 22 yang dinilai berpotensi ya, dinilai akan memberikan kupon itu di atas 6%. Jadi setelah Bank Indonesia ini menaikkan suku bunganya, rencana pemerintah pastinya ya ketika menerbitkan obligasi retail itu pasti akan memberikan kupon di atas suku bunga BI ya, di atas suku bunga BI maupun di atas inflasi. Biasanya plus minusnya 2%. Ya, jadi kalau suku bunga Bank Indonesia saat ini bunganya ya, BI rate-nya 4,25 sih harapannya bisa 6,25% ya. Nah, ini juga menarik ya buat kita yang ingin diversifikasi dalam penempatan instrumen ya. Artinya saham ini memang instrumen investasi yang memberikan yield paling baik. Tapi resikonya juga tinggi. Ada kalanya market itu akan crash ya, saham-saham akan jatuh. Saya sendiri selama saya masuk di dunia saham sejak 2011 itu saya mengalami 2 kali crash terparah ya, 2015 dan 2020 di mana portofolio saya benar-benar anjlok 50%. Nah, sekarang pertanyaannya, kita siap nggak sih kalau lihat portofolio kita ambles 50%? Kalau misalkan kita belum siap, ya jangan banyak-banyak untuk masuk di saham ya. Saya selalu mengatakan bagi kita yang masih pemula, maksimal 40% aja deh masukin dana investasi kita ke saham. Sisanya di instrumen lain yang yield-nya bagus, yang istilahnya memberikan yield yang lebih bagus dari inflasi. Salah satunya bisa ORI atau sukuk ya, atau reksadana pendapatan tetap yang underlying asetnya adalah obligasi pemerintah. Nah, itu saran dari saya ya. Supaya apa ya? Supaya yang penting adalah kita bisa melindungi dana investasi kita dulu ya, dan harapannya dana investasi kita ini bisa tumbuh melebihi inflasi, karena inti dari investasi adalah bagaimana kita menjaga modal kita aman dan tumbuh di atas inflasi ya. Salah satunya bisa beli ORI atau sukuk yang nanti akan diterbitkan pemerintah ya, atau reksadana pendapatan tetap yang underlying asetnya adalah obligasi pemerintah ya. Itu tips dari saya. Oke. Kemudian masih mengenai kenaikan suku bunga ya, bahwa para ekonom ini memproyeksikan Bank Indonesia masih bisa menaikkan suku bunga lagi sampai akhir tahun. Ya, bahkan di sini dikatakan bisa saja ya setiap bulan Bank Indonesia masih menaikkan suku bunganya 25 basis point atau 0,5. Jadi kalau sekarang 4,25%, berarti kalau sampai akhir tahun di mana setiap bulan menaikkan suku bunga, ya bisa-bisa di akhir tahun nanti BI rate-nya bisa mencapai 5%. Terus apa dampaknya kalau misalkan BI rate ini akan selalu naik? Ya otomatis bunga bank akan naik. Kalau bunga bank naik berarti bunga pinjaman akan naik. Kalau bunga pinjaman naik ya berarti cicilan kita makin gede. Ya, cicilan kita makin gede, makin bertambah ya, dimana kalau kita ngelihat ya pendapatan kita ya rata-rata mungkin masih tetap ya, jadi pendapatan tetap tapi cicilan bertambah. Nah, maka kita juga introspeksi diri nih, kira-kira kita berapa hutang kita saat ini dan
kapan bisa dilunasi atau dikurangin gitu ya. Jadi jangan sampai kita saat ini posisinya terlalu banyak hutang yang membuat nanti makin lama cicilan kita makin naik seperti itu ya. Termasuk ya juga nasabah KPR ini ya, bersiap kencangkan ikat pinggang. Bagi kita yang memiliki KPR di bank konvensional udah pasti tuh siap-siap cicilan kita naik. Tapi bagi kita yang KPR di bank syariah itu aman. Kenapa? Karena cicilannya tetap. Ya, saya saat ini karena saya juga punya bisnis konvensional ya, jadi saya sendiri juga punya kredit usaha ya, kredit usaha untuk pembiayaan UMKM saya, dan saya bersyukur sih mengambil kreditnya di bank syariah ya, sehingga ketika suku bunga naik cicilannya tidak naik gitu. Oke. Nah, terus sektor apa yang diuntungkan dengan kenaikan suku bunga? Pastinya salah satunya adalah perbankan ya. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik, otomatis suku bunga perbankan juga naik. Ketika suku bunga perbankan naik, ya berarti nasabah-nasabah debitur ini akan membayar cicilannya lebih besar. Ya, artinya membuat margin banknya makin gede. Memang di sisi lain suku bunga simpanan juga akan naik, tapi biasanya spreadnya itu jauh. Ya, spreadnya jauh. Kalau misalkan bunga simpanan itu naik 25 basis point ya, atau 0,25, bisa jadi suku bunga kredit ini naiknya bisa 0,5% atau bahkan 1-2%, kira-kira seperti itu ya. Jadi akan membuat marginnya gede. Tapi di sisi lain ya, ada resiko juga, resiko NPL. Ya, ketika nasabah-nasabah ini dibebani oleh biaya bunga yang makin tinggi, di situ biasanya akan terjadi NPL. Cuman buat bank-bank yang sudah besar ya, yang sudah punya sistem yang kuat, biasanya ketika terjadi NPL ya mereka sudah akan dengan cepat untuk membereskan. Ya, karena pengalaman saya kerja di bank itu ada satu divisi khusus yang akan mengurusi tentang NPL. Itu ya. Jadi bank ini salah satu yang akan diuntungkan juga dengan adanya kenaikan suku bunga. Oke, sentimen selanjutnya masih seputaran di motor listrik ya, atau mobil listrik. Dan ini juga menarik kalau kita ngelihat saham-saham yang ada sangkut pautnya ya, ada sangkut pautnya dengan mobil listrik atau kendaraan listrik, ini harga sahamnya sudah mulai naik gitu. Nah, terus bagi kita yang pengen masuk di saham-saham motor listrik atau mobil listrik itu atau turunannya ya, berarti saham mana yang bisa kita pilih? Nah, kita pilih ya yang belum naik kan gitu ya. Bisa ya produsen motor listrik atau mobil listrik atau turunannya yang belum naik. Nah, itu yang bagusnya kita masuk kan. Jangan pilih yang sedang masuk. Karena saya lihat beberapa komentar pada nanyain, "Slis gimana Bang? Slis gimana? Slis gimana?" Saya belum ngecek ya, jadi saya tidak mengikuti list, jadi saya tidak tahu story-nya maupun kinerjanya. Cuman kalau saya ngelihat harga sahamnya udah naik tinggi gitu. Ya kalau udah naik tinggi itu ya jadi nggak menarik kan gitu kan. Kita carinya kan yang belum naik. Nah, kira-kira apa sahamnya? Coba silahkan teman-teman tuliskan ya dalam kolom komentar, yang nanti siapa tahu kita bisa review di video review saham berikutnya ya. Kemudian selain motor atau mobil listrik, ada juga nih yang kemarin sempat menghebohkan ya di berita, adalah konversi kompor listrik. Ya, jadi dari gas ke kompor listrik. Ya, ini sentimen atau wacana yang sedang digaungkan pemerintah saat ini juga ya, seminggu terakhir ini. Nah, kira-kira apa nih saham yang berhubungan dengan ini gitu ya. Silahkan teman-teman tuliskan lagi ya. Karena saya sendiri juga istilahnya tidak bisa menyeleksi satu persatu. Nah, mungkin saya butuh bantuan teman-teman nih untuk menyeleksi kira-kira saham mana yang berhubungan dengan mobil atau motor atau listrik gitu ya. Semua yang berhubungan dengan energi listrik ini, tapi yang belum naik gitu ya. Yang belum naik, jangan yang sudah naik ya. Jadi selis ya, kita lewati dulu gitu ya. Oke, selanjutnya ada berita mengenai industri angkutan udara ya. Nah, di sini juga dikatakan bisnis angkutan udara mulai lepas landas ya. Ini beberapa berita di beberapa hari terakhir ini sudah mulai bermunculan. Di sini dikatakan Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara paling sibuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau kita bicara mengenai resesi, ternyata di sini sektor transportasi udara masih sibuk gitu ya. Nah, berarti ada yang menarik nih di sini.
Nah, kira-kira apa nih sahamnya? Apakah GIAA? Ya, GIAA sampai saat ini masih disuspend sahamnya. Cuman kita nggak tahu ya, nanti ketika suspend dibuka apakah nanti akan langsung naik tinggi karena sentimen positifnya kenceng atau tidak ya, kita nggak tahu. Laporan keuangan kuartal 2-nya pun juga tidak tahu ya. Nah, silahkan coba teman-teman sharingkan nih kira-kira saham apa yang menarik tentang angkutan udara maupun turunannya seperti itu ya. Oke, dan ini juga berita yang kurang enak ya, yaitu diproyeksikan di tahun 2023 nanti ekonomi Indonesia bakal tumbuh melambat. Ya, jadi ada story baru ya, di mana tahun depan ini bisa dikatakan tahunnya resesi gitu ya. Kita ngelihat Amerika sudah terkonfirmasi resesi, China juga sudah resesi ya, pertumbuhan ekonominya turun. Cina yang tadinya dia lockdown karena kebijakan zero covid kemudian terjadi krisis properti saat ini ya. Amerika sendiri juga sedang berusaha untuk berperang melawan inflasinya. Nah, dua negara ini ya, Amerika dan China ini kan dua negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar ya, menjadi menjadi dua negara yang mempengaruhi ekonomi internasional, ekonomi global. Nah, kalau dua negara ini udah batuk-batuk ya sudah, diperkirakan ya pertumbuhan ekonomi global akan melambat ya. Cuman Indonesia sampai saat ini masih mencetak kenaikan pertumbuhan ekonomi ya 5,4%, yang dimana dua ya penyokong kenaikan pertumbuhan ekonomi kita adalah dua hal. Pertama dari sisi konsumsi, yang artinya walaupun kemarin berita-berita mengenai daya beli yang melemah, daya beli yang belum pulih dan sebagainya, ternyata dibuktikan dengan kenaikan konsumsi. Konsumsinya masih tinggi, masih naik. Nah, ini yang juga menurut saya menarik nih, kira-kira saham apa yang berhubungan dengan konsumsi, yang dimana perusahaan-perusahaan ini ya, atau saham-saham ini memiliki basis customer itu dari orang-orang golongan menengah ke atas, yang dimana kalau kita merasakan ya, golongan orang-orang menengah ke atas ini daya belinya masih kuat ya, gajinya naik dan sebagainya ya. Kalau kita lihat laporan emiten perusahaan-perusahaan multinasional ini kan beban gajinya naik nih, berarti kan artinya karyawannya gajinya naik. Nah, di sini ada peluang yang bisa kita cari dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita didukung oleh ekspor yang juga naik. Nah, ekspornya tentu saja adalah ekspor komoditas ya, karena memang negara kita adalah negara komoditas. Mereka yang mengekspor komoditas yang saat ini komoditasnya sedang dibutuhkan oleh dunia, nah mereka dapat untung besar. Nah, cuman apakah kenaikan komoditasnya akan bertahan lama dengan adanya resesi global ini? Ya, kita lihat nanti ya, kita akan lihat perkembangan ekonomi berikutnya. Oke, itu beberapa sentimen yang terjadi ya, atau yang muncul di 1 minggu belakangan ini. Ya, silahkan teman-teman bisa berkomentar ya, termasuk saham-saham apa saja yang ada hubungannya dengan sentimen-sentimen tadi, yang siapa tahu nanti bisa kita review di video review saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.